Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menikah siri? Hukum menikah siri itu boleh, tapi kurang baik. Kenapa saya katakan kurang baik? Karena ketika seorang suami menikahi istri kedua dengan siri, maka ketika suami itu meninggal, pasti istri ini harus mendapatkan hak waris. Misal, sertifikat tanah, sertifikat rumah ada di istri pertama, ketika tidak ditunaikan hak warisnya, maka berdosa. Jadi jangan coba-coba untuk menikah siri. Itu ya. Yang kedua, ketika pernikahan itu dilakukan secara siri, saat ketahuan sama istri pertamanya, maka akan terjadi perceraian. Banyak kasusnya. Menikah 7 tahun tanpa sepengetahuan istri pertama, pas ketahuan istri pertama nggak terima, menggugat cerai. Terjadilah perceraian. Jadi, menikah dengan poligami atau dengan siri kayak tadi, boleh mubah, tapi secara bersamaan dia melakukan hal yang makruh. Dan khawatir juga. Kenapa khawatirnya? Karena bisa jadi termasuk kategori orang yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Kata Nabi, siapa yang menghancurkan rumah tangga orang lain, maka dia bukan golonganku. Wah, itu bahaya dan itu menakutkan sekali. Jadi teman-temanku semuanya, jangan berani-berani menikah siri. Dan mau dijadikan istri yang kedua, tapi dengan pernikahan siri. Dan tentunya kalau pernikahan siri dilakukan, banyak kebohongan yang dilakukan oleh suami. Suami ditanya mau kemana, mau kerja, ternyata mau ke istri keduanya. Dan di hadis Nabi, siapa yang berdusta maka bukan golonganku. Jadi banyak madorotnya gitu ketika pernikahan siri. Pernikahan itu dirahasiakan gitu ya. Makanya kalau mau poligamilah yang benar gitu. Jangan sampai berpoligami tapi juga bercerai dengan istri yang pertamanya. Karena ketidaksiapan dari istri yang pertama, ketidaksiapan dari mental suaminya, ketidaksiapan dari istri keduanya. Banyak loh istri kedua memfitnah gitu kan istri pertamanya gitu kan, bahkan merayu suaminya supaya menceraikan istri pertamanya. Ada juga yang istri pertamanya nggak siap, daripada dipoligami baik mundur gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang poligami itu ubah boleh, tapi kembali lagi kepada individunya, siap menjalankan syariat poligami atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak siap gitu kan, madoratnya jauh lebih banyak daripada maslahatnya, ya lebih baik monogami gitu. Karena Nabi sendiri melakukan pernikahan lamanya itu lebih ke monogami daripada poligami gitu. Jadi ketika poligami juga Nabi itu semuanya itu janda gitu. Sudah berumur 50, 60 gitu kan. Jadi yang masih perawan itu cuma Aisyah. Tapi di situ ada hikmah di balik semuanya gitu. Karena setelah meninggalnya Nabi, Aisyah hidupnya masih panjang, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi gitu kan. Baik urusan rumah tangganya, ibadah dan lain sebagainya. Jadi teman-temanku semuanya, jangan mau jadikan istri yang kedua, apalagi pernikahannya siri. Karena menjalankan hubungan pernikahan secara poligami itu tidak hanya kesiapan satu pihak saja, tapi harus kedua belah pihak, bahkan kedua belah keluarga gitu kan. Ketika suami saja yang siap melakukan poligami, istri pertamanya nggak siap, istri keduanya nggak siap, hancur. Nggak akan menjadi samawa, sakinah mawaddah warahmah gitu. Walaupun memang suami tidak wajib izin untuk menikah lagi, tapi nikah itu kan niatnya ibadah. Ibadah itu kan kita menginginkannya tenang, penuh dengan kasih sayang, samawa gitu. Kalau misalkan itu nggak didapat gitu, ya tentunya ibadahnya juga nggak akan tenang gitu. Bukan memberikan keberkahan, malah nanti menjadi madorot gitu buat rumah tangga tersebut gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau poligami, kalau mau nikah siri, pikir-pikir terlebih dahulu. Karena banyak yang madorot yang harus diterima gitu oleh pasangan suami istri yang melakukan poligami secara siri, dan ketidaksiapan dari istri pertama, dan ketidaksiapan dari istri kedua, dan ketidaksiapan dari kedua belah pihak keluarga gitu. Karena yang menjalankan rumah tangga itu bukan hanya suami saja, tapi juga istrinya ya. Gitu teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.